Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengerin aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan Sauri Azazwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime, nggak tahu ya dihitung anime atau enggak, yang tayang pada tahun 2024 lalu, yaitu Solo Leveling atau nama lainnya Oredake Level Up Naken. Sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, kenapa ya anime ini dibenci? Apa karena anime ini adaptasi dari manhwa Korea? Jujur aja, dari aku sendiri, waktu awal penayangannya, entah bagaimana muncul perasaan skeptis kalau anime ini bakal template dengan anime MC Overpower pada umumnya. Tapi hey, bagaimana kalau kau tonton dulu, lalu coba renungkan apakah memang harus skeptis itu, pikirku. Oke, singkat cerita. Anime ini bercerita tentang perjalanan Soo Jinwoo mencari nafkah dengan menjadi hunter sejak dunianya sudah berubah. Jadi gini, di dunia anime ini muncul sebuah portal misterius yang memunculkan monster mengerikan yang mengancam kehidupan manusia. Bersamaan dengan itu, ada fenomena kebangkitan pada setiap manusia, yang mana manusia jadi punya semacam kemampuan super. Nah, mereka yang bangkit ini disebut hunter. Hunter mampu mengalahkan para monster sesuai dengan kelasnya masing-masing dari A sampai E. Semakin tinggi, maka semakin kuat. Nah, ada kelas spesial yaitu kelas S yang jumlahnya nggak banyak. By the way, monster di anime ini nggak bisa diserang pakai senjata militer. Selain dunianya berubah karena adanya monster, rupanya portal monster tadi bakal mengarah masuk ke Dongeon yang isinya nggak monster doang, tapi ada benda-benda ajib macam kristal mana dan sebagainya, yang ternyata bisa jadi energi alternatif yang bersih sebagai pengganti energi positif yang kita kenal. Karena itulah, pemerintah di dunia anime ini berbondong-bondong bikin guild dan menawarkan gaji berapapun untuk merekrut siapa saja yang bangkit untuk jadi seorang hunter. Nah, si Soo Jinwoo ini kelas E guys, kelas terlemah. Ia selalu diremehkan tapi nggak pernah pantang dalam bekerja. Suatu hari, ia bersama rekan-rekan kerjanya seperti biasa masuk Dongeon untuk bertarung dan jarah material. Mereka nggak sengaja nemu ruang bos yang belum teridentifikasi kelasnya apa. Karena pada kemaruk dan si Soo Jinwoo ini kebelet butuh duit, akhirnya mereka masuk gitu aja. Sampai pada akhirnya mereka pada dibantai. Nggak usah karena musuhnya raksasa, levelnya aja terpaut jauh. Karena Soo Jinwoo terluka serta mereka yang tersisa egois pada pergi, membuat Soo Jinwoo akhirnya dibantai rame-rame sama penjaga di sana. Siapa sangka, ketidakikhlasan Soo Jinwoo berkorban membuatnya tiba-tiba selamat, serta Dongeon tadi menghilang. Ketidakriduan Soo Jinwoo membuatnya mendapat kesempatan kedua hidup, namun harus dibayar dengan munculnya notif ala-ala Sword Art Online yang mewajibkan Soo Jinwoo untuk menyelesaikan daily quest. Kalau tidak dikerjakan, ia bakal dapat hukuman. Namun dari daily quest tadi, Soo Jinwoo sadar hal inilah yang mengantarkannya untuk menjadi lebih kuat agar tidak malu sebagai hunter terlemah lagi. Apa akhirnya Soo Jinwoo dapat menjadi lebih kuat serta dapat menaikkan levelnya? Bagaimana bisa Soo Jinwoo selamat ketika dirujak gado-gado para raksasa? Siapa yang memberikan notif dan memberikan Soo Jinwoo daily quest yang harus dia kerjakan? Dan kenapa hanya dia yang bisa melihat daily quest-nya? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, anime ini cukup rekomen terutama untuk kalian yang pencinta genre action, karena anime ini banyak actionnya. Namun karena lebih banyak actionnya, anime ini tidak aku rekomendasikan buat kalian yang terbiasa dengan anime yang katanya action tapi banyak omong, mikir, komedi, dan edgy. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama alur cerita yang mudah dipahami, seperti apa sih yang sedang terjadi dengan latar dunia anime ini. Penulis cerita juga berhasil menyampaikan situasi psikologi antar karakter yang putus asa sebagai hunter level rendah, serta dapat menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi MC kita, Soo Jinwoo, sehingga development karakternya berkembang dengan cukup signifikan. Kemudian dalam suatu konflik antar karakter, penyelesaiannya to the point, nggak cara lama-lama ngabisin durasi. Yang kedua, animasi dengan actionnya bagus banget. Ada banyak cerot-cerot sana-sininya, lalu pergerakan kamera, maksudku Angel, pengambilan gambarnya benar-benar keren banget. Jadi nggak diam aja, yang menambah keseruan pertarungan terutama di episode 11. Yang ketiga, voice aktornya Soo Jinwoo yang menurutku pas banget. Ia berhasil mengiringku ikut merasakan panik dikejar monster, sakit ketika terluka, dan sebagainya. Kuharap kedepannya hal ini dipertahankan. Yang keempat, visual graphics-nya yang cukup indah, seperti Dongeon, pemandangan, perkotaan, dan sebagainya. Pokoknya bagus lah. Yang kelima, backsound yang selalu tepat di berbagai scene, terutama adegan fight, yang membuatku sebagai penonton ikut merasakan ketegangan dalam Dongeon yang penuh dengan monster berbahaya dan menantang. Yang kurang kusuka dari anime ini yang pertama, ya ini masalah selera aja sih. Adegan actionnya terlalu mendominasi. Yang kedua sama masalah selera. Aku khawatir jika karakter MC kita, Soo Jinwoo, akan jadi terlalu kuat. Karena karakter kuat, kalau nggak ada kelemahannya malah boring.
Untuk karakternya ada Soo Jin-woo, MC kita yang di awal episode cukup naif, namun karena udah sering dihibahi, diledeki, bahkan dihianati, akhirnya ia berubah jadi badas senggol bacok. Seung Jin-ah, adiknya MC kita. Cha Ha-eun, karakter cewek rank S cakep yang cuma dapat sedikit durasi. Lee Jo-hee, cewek healer yang selalu support MC kita, tapi sayang ia memutuskan untuk berhenti jadi hunter karena kena mental. Yoo Jin-ho, anak orang kaya level C yang pengen bikin guild karena bapaknya resah KB proyek diambil pemerintah. Song Ji-yeol, bapak-bapak yang baik sama MC kita. Go Gun-hee, mbah-mbah yang sepertinya dia adalah orang penting. Lalu ada dua karakter yang nambahin durasi doang, yaitu Choi Jong-in, si mata 4, dan Baek Yeon-ho, si ketua guild. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama masih gak jelas konsep bagaimana Soo Jin-woo bisa bangkit lagi setelah digado-gado patung raksasa. Dicek petugas, tidak terbukti kalau Soo Jin-woo ini mengalami kebangkitan kedua. Lalu plot armor macam apa yang menyelamatkan MC kita ini? Terus kok bisa ada pedang di inventarisnya Soo Jin-woo? Apakah dia dari coach harian? Yang kedua, ketika siman, si Soo Jin-woo ini dapat notif yang hanya bisa dia lihat karena dia player. Apakah ada player lain selain dia? Karena di awal episode waktu mau jual taring serigala, notifnya muncul bilang kalau pemain baru tidak bisa beli item, tapi Soo Jin-woo masih bisa jual item. Berarti ada player lain kan? Yang ketiga, kenapa Choi Jong-in ngebet balik ke Pulau Jeju yang ada di opening scene anime ini? Walaupun hanya flashback sekilas doang, sepertinya Choi Jong-in pengen menaklukkan Pulau Jeju ini, namun turun ke credit scene kalau monster di Pulau Jeju ini sudah pada berevolusi. Yang membacain karakter cewek di anime ini, aku nggak paham ya kenapa dia dikasih durasi walaupun bentar. Tapi sayang banget kan karakter cakep ini sepanjang cerita di season ini cuma jadi pajangan doang buat nambah durasi. Untuk rating ada di layar ini ya. Anime Solo Leveling merupakan anime yang cukup menarik, dengan fight-nya cukup memukau, serta grafis visualnya yang keren banget. Lalu desain karakternya pada suspek langsing pokoknya ajib lah. Buatku cukup betah menonton anime ini secara maraton di hari yang sama. Anime Solo Leveling berhasil memberikanku angin segar walaupun ceritanya template MC Overpower. Walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, ketika aku menonton dan review ini dibuat di 14 Maret 2025, season 2-nya sedang berlangsung. Jadi untuk review season 2-nya ditunggu aja. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan yang sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat aksen. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.